Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa yang telah melimpahkan nikmat yang luar biasa pada kita semua, sehingga insya Allah sore ini, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa terunjuk kepada junjungan uswah hasanah kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Tadi sudah dibacakan oleh Akh Christian yang berkaitan dengan tingkah laku daripada Bani Israel. Yang mereka itu disuruh untuk ibadah pada hari Sabtu, tapi ternyata mereka membangkang. Wa kanu ya'tadun. Bahkan mereka kemudian melampaui batas. Karena itu kemudian mereka disedak oleh Nabi Allah mereka, Nabi Daud alaihissalam, menjadi qiradata khasiin, yaitu menjadi monyet yang hina. Ketika mereka jadi monyet, umur mereka tidak panjang, ya, cuma 3 hari kemudian mati. Ini adalah karena wakanu yafsukun atau wakanu ya'tadun. Karena mereka itu berbuat fasik dan mereka itu ya melampaui batas. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas pilar-pilar supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan ya sesuatu yang membuat hidup kita bahagia dunia sampai akhir. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan 8 pilar supaya kita mendapatkan hayatan thayyibah, yaitu mendapatkan ya hidup yang baik. Pertama kita ambil dari ya Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amala sholihan min zakarin aw unsa bahwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man amila, siapa yang kemudian ya beramal ya, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami berikan hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Kita mendapatkan 2 kunci di sini. Yang pertama adalah al-iman, kemudian yang kedua wa amilan sholihan, yaitu beramal soleh. Maka ini merupakan ya 2 pilar yang pertama. Apa arti iman itu? Al-imanu tasdiqu bil qalbi wal janan. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati dan sanubari. Wa iqraru bil lisan. Kemudian mengikrarkan at-tauhid itu dengan bil lisan. Kalimah tauhid yaitu la ilaha illallah. Yaitu iqraru bit tauhid itu dengan bil lisan. Kemudian wal amalu, dan beramal ya dengan apa? Bil jawarih wal arkan. Maka kita mengamalkan dengan jawarih. Jawarih itu seluruh anggota badan kita. Arkan juga sama, seluruh anggota badan kita. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Yazidu bi ta'atir rahman. Maka iman itu naik dengan ketaatan pada Sang Rahman. Wa yazidu
ya bitaati rahman, naik dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kusu bittibai syaitan. Tapi akan turun kalau kita mengikuti langkah-langkah setan. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, ini artinya iman. Jadi iman itu sangat kompleks. Laisal iman bitamani walakin waqara fi qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan hanya diangan-angan, tapi apa yang terbuhul di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Karena itu iman bukan syukur berkata, iman bukan hanya kemudian dipercayai kayak murji'ah. Jadi murji'ah itu cukup iman saja dalam hati sudah masuk surga, tidak perlu beramal. Ini tidak boleh ya. Jadi iman harus dalam hati, dalam lisan, dan kemudian diamalkan, dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari. Itu berupa apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Karena itu ikhwan fillah. Kemudian yang kedua yaitu amal soleh. Apa yang disebut dengan amal soleh? Jadi amal soleh itu adalah al-inqiyadu bi ahkamis syar'i wa syari'atihi. Yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah al-inqiyad, melaksanakan bi ahkamis syar'i, semua hukum syar'i yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa syari'atihi, dan seluruh peraturan yang berlaku di dalamnya. Caranya bagaimana? Ada ul-wajibat, melaksanakan seluruh kewajiban. Watarhu munhiyat, kemudian meninggalkan semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah. Ini namanya amal soleh. Jadi kalau antum itu diam saja, tapi kalau antum kemudian bergerak itu menimbulkan maksiat, diamnya antum itu ternyata sudah amal soleh. Untuk apa? Mencegah supaya tidak masuk ke dalam maksiat. Man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Orang siapa yang masuk di dalam subhat pasti masuk ya di dalam haram. Misalnya antum dijak temen di night club misalnya. Antum ya prejengane kaya ya, ustaz yang diajak ke night club gitu. Terus kemudian disambut oleh LC. Terus lagune pas antum ya lewat situ ya mangku LC. Nah, ketika antum kemudian di sekitar situ dilihat oleh orang, itu adalah waqa'a fi subhat, masuk di dalam subhat. Man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Karena itu kenapa? Ketika kemudian Munawar Muso itu dulu ketika menjadi juru tulis di Surabaya sambil ngaji di Hos Cokraminoto, kenapa beliau menjadi PKI? Karena bergaulnya dengan Heng Sneplit, seorang tokoh ideolog PKI. Sehingga ilmu kesantriannya itu lama-lama hilang. Karena apa? Karena doktrinasi daripada komunis. Sehingga akhirnya kemudian dia berubah menjadi seorang komunis hanya gara-gara ya dia bergaul dengan teman yang keliru. Nah, ini ikhwan fillah, maka iman itu harus bergandeng dengan amal soleh, dan amal soleh itu adalah bagaimana dia bisa menjauhi hal-hal yang akan jatuh ke dalam maksiat, ya apalagi jatuh ke dalam ya penyelewengan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini amal soleh, ini pilar pertama dan pilar kedua. Kemudian ya 3 pilar berikutnya itu terangkum di dalam sebuah hadis. Di mana dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pesan kepada Kanjeng Nabi Muhammad berkaitan dengan orang yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari dunia ini. Hadis itu adalah man asbaha, barang siapa yang berpagi-pagi, aminan ala sirbihi, dia mendapatkan keamanan ya ketika bangun tidur, wa mu'afan fi jasadihi, kemudian dia sehat ketika bangun tidur. Wa indahu qutu fi yaumih. Kemudian pada hari itu dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya bisa ya mendapatkan makanan. Jadi bisa breakfast.
Maka ya tiga ini ka'annaha hissat minad dunia. Maka seakan-akan dia mendapatkan dunia beserta isi. Kalau mendapatkan dunia beserta isinya itu namanya apa? Itu adalah nikmatul hissiyah. Hissiyah itu yang bisa diraba, yang bisa diindra. Apa itu? Yang pertama adalah keamanan, yang kedua itu adalah ya mu'afan fil jasadi, dia sehat secara badannya, mu'afan fil abdan. Kemudian ya yang ketiga yaitu adalah kutu biyaumihi, dia mendapatkan makanan pada pagi hari. Ini hisyah atau bentuknya itu secara wadak yang bisa diindra. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang pertama tadi iman dan amal soleh itu kan ya yang imannya tidak terlihat, tapi amal solehnya yang terlihat. Tapi yang ya tiga berikutnya ini semuanya terlihat. Kalau orang sakit ya dalam keadaan ngelentruk begitu. Orang sehat pasti dia kemudian bergas rajin untuk kemudian menunaikan apa-apa yang menjadi tanggungan kewajibannya. Karena itu kemudian ya hayatan thayyibah itu ya seperti itu tadi. Kemudian yang ya, ini yang kelima ya, 5 kan. Kemudian yang ke 6, 7, 8 yaitu adalah terangkum dalam hadis ya qad aflaha, sungguh beruntung. Aflah itu artinya apa? Faza. Faza itu artinya apa? Beruntung. Karena kadang-kadang orang pinter itu kalah dengan orang lejat. Tapi kalau orang lejat pasti kalah sampai orang sing bejo. Karena kalau orang bejo itu mesti ya selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kalau orang itu kemudian menipu, ya tidak akan bisa selamat ya dalam keadaan apapun juga. Karena itu ikhwani fillah, maka yang dalam hadis dikatakan qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Man aslama, barang siapa yang berislam. Islam muncul. Ya. Jadilah iman, amal soleh, kemudian apa? Islam. Qad aflaha man aslama warizquhu kafafan. Sedangkan rezekinya dalam keadaan kafafan. Kafafan apa? Cukup. Wa qana'athu fima atahullah. Kemudian dia qanaah dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi qanaah ya bi qada'ilah, yaitu kita ridho dengan pemberian dari Allah. Ini merupakan sesuatu yang dasar. Kalau kita tidak ridho, itu berarti kita kemudian benci pada takdir Allah. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala, apapun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anada, inilah kita. Maka kita harus kemudian berusaha untuk lembah mana dada itu kemudian merasa lega, ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Coba kalau antum kemudian jadi konglomerat. Ya, ujung-ujungnya apa? Ya, malah kemelinti ya gitu. Ya benar. Antum punya uang banyak paling ya dikoleksi untuk ya mobil-mobil mewah. Ya, bosnya Sritek itu mendirikan apa itu? Museum ya, semua pelukis terkenal itu ya dibeli semua. Harganya ratusan ya, juta, bahkan ada yang miliaran. Tapi semuanya untuk disimpan untuk pamer. Sedang utangnya di bank itu numpuk semua. Sehingga akhirnya apa? Ya, jatuh tempo, ternyata dia tidak bisa membayar. Ujung-ujungnya apa? Perusahaan yang besar tadi akhirnya kolap. Ya, karena selain dia kemudian digunakan untuk pribadi, dia juga berkenalan dengan pejabat. Ternyata berkenalan dengan pejabat itu bukan pepesan kosong, semuanya harus bayar. Semuanya harus bayar. Ujung-ujungnya apa? Ya bangkrut. Karena itu kalau kita kemudian hidup itu qanaah, itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Karena qanaah itu membuat Kanjeng Nabi ketika tidur itu sampai kemudian dilihat oleh Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab menangis. Ya, wahai baginda Nabi, aku melihat Raja Persia dan Raja Romawi itu kalau tidur itu ya dikipasi oleh dayang-dayangnya. Makanannya dengan makanan yang paling lezat. Bahkan tidurnya pun dengan ya tidur yang paling empuk. Bahkan permadani daripada Raja Persia itu kalau kemudian antum tidur nggak ketok, saking tebelnya permadani tadi. Ya.
Itu nanti terlihat ketika kemudian ya kerajaan Kisra itu kemudian diruntuhkan oleh Umar bin Khattab, maka kemudian ya, setiap prajurit Muslim itu mendapatkan ya permadani itu ya selebar tempat untuk sholat. Luasnya permadani itu ternyata bisa dibagi 40.000 pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu diketok ya menjadi tempat sajadah sholat. Itu ternyata cukup diberikan kepada 40.000 ya prajuritnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memasuki ya Madain. Ya Madain itu adalah ibu kota daripada kerajaan Persia saat itu. Jadi sangat luar biasa. Sampai antum itu ya nginjek permadani tadi hilang separuh kakinya antum. Saking tebelnya. Dan itu masih berindah dengan emas, permata, jamrud, mutiara. Ya, jadi luar biasa indahnya. Bahkan Suraqah itu adalah sahabat Nabi yang dulu mau mengejar Nabi, mau membunuh Nabi ketika hijrah. Ingat ya. Ketika kemudian dia ya sudah menodong Nabi dengan senjata, ya maka Suraqah itu mengatakan, ya Muhammad, siapa yang akan melindungi kamu? Ketika Rasul mengatakan Allah, jatuhlah pedangnya si Suraqah tadi. Kemudian diambil oleh Nabi, ya Suraqah, siapa yang melindungi kamu sekarang? Maka Suraqah kemudian mengatakan, tidak ada ya Rasul. Ya. Karena itu ya aku tawarkan kepada kamu ya Suraqah, kamu pergilah ya untuk mengelabui orang Quraisy, Pak insya Allah keislamanmu itu akan berguna pada masa mendatang. Kelak nanti ketika kaum muslimin menaklukkan Persia, kamu yang akan mengenakan jubahnya Kisra. Kamu yang nanti akan memakai mahkotanya Kisra. Waget Suraqah. Oh benar Rasulullah? Ya insya Allah. Maka kemudian Suraqah mantap untuk beriman. Dia menemui orang kafir dan mengatakan, Muhammad ternyata di utara, sedangkan Muhammad pada saat itu ternyata di timur. Sehingga akhirnya orang Quraisy itu kemudian keliru jalan. Karena apa? Disesatkan oleh Suraqah. Yang dulu Suraqah itu adalah anjingnya orang Quraisy mencari Muhammad SAW. Ya, tapi kemudian ketika bertemu dengan kanjeng Nabi, ternyata kemudian dia beriman, bahkan mengelabui pasukan ya Quraisy tadi. Antum ingat ini ternyata kemudian sampai pada Umar bin Khattab ketika memerintah menjadi ya, khalifah yang kedua. Umar berhasil mendobrak kota Madain, menaklukkan kerajaan Persia, kemudian seluruh ghanimah itu dibawa ke Madinah. Dan kemudian Umar merealisasikan apa janji dari Nabi Muhammad SAW. Dia memanggil Suraqah, ya Suraqah, iki enek jubai Kisra sing nganggur. Kamu kan badannya tinggi besar ya. Kamu coba jadi model sementara saja. Ya, kemudian Suraqah menjadi model. Ketika dikenakan pada Suraqah, mantelnya Kisra yang berat sekali ya. Bahkan kemudian mahkotanya itu harus disokong dengan soko gitu. Kenapa? Karena mahkotanya berat. Emas murni ya seberat 50 kilo. Sampai nyunggi 50 kilo. Antum tahu ya, harongan reok itu? Harongan reok itu kan 50 kilo juga. Ya. Itu mahkotanya Kisra itu seberat itu. Karena itu harus dicongkok supaya apa? Yang mengenakan itu tidak kesulitan. Dan yang mengenakan setelah Kisra itu siapa? Suraqah. Bagaimana janji Allah SWT kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Suraqah itu nangis gugluk, tidak bisa apa-apa. Karena apa? Kebenaran daripada ya bisyarat ya atau ya nubuat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa dia memakai baju daripada Kisra tadi. Karena itu ikhwanifillah namanya apa? Tasdiku bil qalbi wajanan, yaitu membenarkan dalam hati sanubari. Itu berat dalam keimanan. Karena keimanan yang berat ini membuat mu'alaf ya, yang berhadapan ya dengan dunuwas. Dunuwas itu ashabul ukhdud. Tahu antum ketika membaca surah Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha, maka sungguh celaka ya ashabul ukhdud,
Kenapa dia? Ya karena dia kemudian membakar orang-orang yang beriman. Menurut riwayat jumlahnya itu adalah 20.000. Jadi mereka beriman ya kepada Ghulam, dalam sejarah itu namanya Abdullah ibn Tamir, yang beliau itu kemudian menyeru kepada penguasa Zunuwas, tapi kemudian ya, penguasa itu menjadi berang, murka, marah, ya kemudian si dai kecil ini tadi, Ghulam tadi, itu kemudian dijatuhkan ke jurang, ternyata tidak mati. Dimasukkan ke laut, malah prajuritnya yang menenggelamkan yang mati. Bahkan kemudian dia dibunuh dengan cara dipotong-potong, dibunuh diumpankan ke singa yang kelaparan, semuanya tidak bisa membunuh si Ghulam tadi. Asal si Ghulam tadi mengatakan, ya Abdullah ibn Tamr tadi, ya penguasa Zunuwas, kalau kamu pengen membunuh aku gampang, ya salibkan aku ya di tanah lapang yang luas. Undang seluruh penduduk ya daripada Yaman itu untuk melihatku. Ya. Kemudian ketika kamu memanah dahiku, maka kemudian kamu mengatakan Bismillahi Rabbil Ghulam. Ya. Dengan nama Allah, ya Tuhannya si Ghulam. Maka begitu itu dilakukan, ya maka kemudian si Ghulam itu dipanah tepat pada dahinya, maka si Ghulam itu kemudian meninggal. Dan saat itu ketika Ghulam meninggal, seluruh penduduknya Zunuwas itu semuanya langsung beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini Abdullah ibn Tamr atau si Ghulam tadi, ini agamanya pengikut Nabi Isa. Sedangkan Zunuwas itu adalah orang Yahudi. Jadi dulu itu ternyata Yahudi pun sudah menyimpang. Karena apa? Hasad dan kedengkian kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, yang merusakkan agama itu apa? Cuma dengki. Karena itu kenapa Kanjeng Nabi mengatakan ya tasubuda ul umam, akan tersebar penyakit umat-umat yang terdahulu. Apa ya Rasulullah? Yaitu adalah hasad. Kalau mereka itu saling menghasad satu dengan yang lain. Kalau menghasad, pasti mereka itu akan kemudian saling konflik dan saling bertikai antara satu dengan yang lain. Yang bisa menengahi apa? Yaitu iman. Coba antum melihat ya, hanya gara-gara masalah sepele saja, seorang ustadz itu bisa tukaran di media massa. Ya, antara ustadz satu dengan ustadz yang lain, karena apa? Berbeda pendapat. Ini sebenarnya su'ul adab. Ya, su'ul adab itu apa? Tidak punya adab sebenarnya. Karena kalau menasihati seorang mukmin, seorang muslim, itu adalah dengan bisir, yaitu dengan ya rahasia. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu itu menasihati saudaramu itu di tengah keramaian, maka sebenarnya kamu bukan menasihati, tapi kamu mencaci maki. Kira-kira sekarang, ya adab seperti salafus soleh kita ada apa enggak? Ketika kemudian ada kesalahan saudara kita, ditunggu dulu sampai sepi, ditunggu dulu sampai kemudian tidak ada orang, baru kemudian dinasihati. Kalau sekarang enggak kan? Rasa dirinya yang paling benar, ya langsung ngono-ngono saudaranya yang lain. Sedang kita itu diikat dengan iman, ikhwan fillah. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua yang beriman itu pasti bersaudara. Kadang-kadang muamalah juga sulit. Muamalah itu dengan orang-orang yang kadang-kadang kita anggap beriman, kita anggap saudara kita, itu jatuhnya apa? Ewuh pekewuh. Paham ya? Ewuh pekewuh. Akhirnya apa? Ya, ketika kemudian ya punya hutang, ya, macak lali itu harap nagih juga jadi tidak minak. Ya. Atau kemudian kalau ada muamalah begitu, ya kadang-kadang kemudian ya ada barang yang tidak bagus ketika mau dikembalikan, ya ternyata menjadi tidak minak. Ya, karena kalau kita kemudian saling melakukan muamalah, kan harusnya ya antara satu dengan yang lain ada keridhaan. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, ini 8 pilar ini kalau kemudian kita pahami secara baik, maka kita nanti akan mendapatkan yang namanya hayatan thayyibah. Bagaimana caranya merealisasikan iman itu? Ya, tidak bisa terlaksana kecuali dengan amal soleh. Amal soleh itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak didukung secara jiwani dan secara badani.
Coba kalau jenengan itu luwe, tidak aman, ya, atau kemudian jenengan tidak sarapan pagi, tapi nggak niat poso, kira-kira lemes apa enggak? Lemes. Nek amal soleh kira-kira kuat apa enggak? Nggak kuat. Terus kalau jenengan beriman, beramal soleh kan ada panduannya. Panduannya apa? Islam. Qad aflaha man aslam. Ya, sungguh akan beruntung orang yang berislam. Beruntungnya karena apa? Rizquhu kafafan. Karena rezekinya cukup. Rezeki cukup itu apa? Diberi kesempatan untuk mencari ilmu itu rezeki. Kita tetap mendapatkan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu rezeki. Tapi orang yang dipikir rezeki itu mesti cuan atau fulus. Sedangkan ya cuan, fulus, kesejahteraan, kekayaan, kemuliaan, dan seluruh tetek bengek yang berkaitan dengan ya, semat, keramat. Semat, keramat itu adalah sesuatu yang menjadi kebanggaan manusia. Semat itu gelar. Keramat itu apa? Kalau dikeramatkan, ketemu langsung salam tempel. Kan ada kan beberapa tokoh itu nggak di salam tempel itu ngamuk loh. Karena itu kalau kemudian dia salaman mesti salam tempel. Nah, seperti ini ya kalau ini terjadi ya berulang-ulang ya, akhirnya membuat orang itu jadi sungkan kalau nggak ngasih salam tempel repot. Salam tempel bisa duit, ya bisa rokok, ya bisa kemudian besekan dan sebagainya atau gula ya. Ya ini kemudian kalau membuat orang itu ya jatuh pada seperti itu repot nanti. Ya karena itu man aslama rizquhu kafafan. Jadi rezeki itu berkaitan dengan apa? Dengan hidup dan kenikmatan ketika antum itu hidup di dunia itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangkan ya. Semua binatang kan dijamin semua rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayam itu ketika lahir kira-kira ibu iso nyuapi apa enggak? Kan enggak nyuapi kan? Dia cuma bengok-bengok. Maka kemudian iya, anaknya itu kemudian mencari makanan sendiri. Tapi dia tetap dilindungi oleh babonnya tadi. Atau kemudian induk ayam itu membolak-balikkan telurnya. Supaya apa? Suhunya itu kemudian merata. Supaya cepat menetas. Nek pitike goblok ya meneng di pitok. Ya orang menetas malah budok nanti. Kan ada ya semua ayam itu kan siapa yang memberikan ilham supaya dia membolak-balik supaya kemudian telurnya itu menjadi lebih merata panasnya. Bahkan antum kalau melihat kupu-kupu itu kalau kemudian dia itu mau keluar dari kepompong ulat itu, kupu-kupu itu harus bergerak terus kayak rekoso sekali. Terus antum kasihan, wah kasihan ya kupu-kupunya, tak ewangi lah, tak ketok kepompongnya. Maka ketika dia keluar, ditolong tadi, maka dia jadi kupu-kupu lumpuh. Karena ketika dia bergerak terus-menerus kayak rekoso tadi, ini sebenarnya dia mengisi tulang-tulangnya yang halus itu dengan air. Caranya bagaimana? Dia harus bergerak terus. Siapa yang memberikan ilham supaya kupu-kupu itu ketika dalam kepompong itu bergerak terus? Ya karena dibisiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di alam semesta itu binatang paling goblok seluruh dunia. Namanya ikan mole-mole. Ya, jadi nelayan itu kalau kemudian dapat ikan ini mesti gua ya, karena apa? Ikan itu tubuhnya dikelilingi oleh parasit dan dia itu tidak bisa berenang, cuma di permukaan tok. Ya, cuma gerundung, ya dia makani plankton gitu, ya. Dan ketika ada predator yang datang, dia menyerahkan diri pada predator tadi. Kalau hiu datang ngemplok gitu ya, separuh badannya, ya dia tetap kona'ah. Kalau anjing laut kemudian menggigit tubuhnya, maka dia begitu terus. Nanti kalau dia kemudian bisa selamat, anjing lautnya sudah parek itu ya, maka dia bisa menumbuhkan tubuhnya itu sehingga utuh kembali. Dia tidak bisa lari, dia tidak bisa ya menghindar, menyerahkan tubuhnya itu untuk dimakan. Kira-kira ada tidak manusia seperti itu? Menyerah total ya. Ya. Antum tahu ya apa itu cerita di Candi Penataran itu loh. Yaitu ada Buk Sah sama Gagang Aking.
Jadi buk sah dengan gagang aking itu adalah cerita yang berkaitan dengan binatang. Itu ada di penataran itu. Di Borobudur juga ada, namanya buk sah dan gagang aking. Gagang aking itu senengannya poso, zikir, ya meditasi, semua ibadah sehingga awake kuru. Ini jenis gagang aking. Sedangkan buk sah itu senengannya apa? Berburu. Ya, berburu dengan apa? Yaitu berburu dengan membunuh binatang. Nah, suatu saat ya ketika kemudian dikejar harimau, ya maka buk sah ini ya kemudian ya apa itu menyerahkan pahanya itu untuk dimakan harimau tadi. Wes harimau, aku selama ini memakan memburu binatang, saimu wayahe awakmu makan aku. Ini tak serahkan ya pahanya dimakan oleh ya si harimau tadi. Sedangkan buk sah itu bingung ya apa carane melayu karena dia kulino topo, melayune angel, ya, dengan dia itu kurus kering. Akhirnya kemudian ternyata harimau tadi itu titisan dewa. Sehingga akhirnya kemudian ya si dewa tadi medhar sabda bahwa buk sah itu boleh naik punggungnya untuk menuju ke surga. Sedangkan gagang aking sing ahli ibadah itu karena kemudian dia itu cuma ibadah tok, nggak ada pengorbanan, maka dia kemudian bisa masuk surga tapi nunut nyekeli buntute harimau tadi. Kira-kira antum bisa dapat inti ceritanya pada. Jadi hidup beragama itu harus berkorban. Ikan molo-molo tadi berkorban kan, dia tidak bisa apa-apa, cuma melayang di laut saja, makani oleh ikan lagi. Tapi kemudian dia bisa menumbuhkan lagi. Begitu hidupnya. Hidupnya untuk memberikan sesuatu pada orang lain. Coba bayangkan dengan tuna. Tuna itu makan plankton ya. Itu membuat dia itu kecepatannya seperti jet. Iya kan? Bus. Tuna itu kalau antum lihat ya, ketika ditangkap itu kan luar biasa kan kecepatannya. Tapi tahukah antum kalau tuna itu mandek saja ditangkap nelayan, kok dia kemudian mandek tidak bergerak, langsung mati. Jadi hidupnya itu dia harus bergerak terus. Sekali berhenti maka dia mati. Kalau antum pancing langsung mati deh, karena dia tidak bisa bergerak kan. Jadi ma'asyiral muslimin hidup ini kelihatannya ya seperti tadi. Kadang-kadang ada yang kita gawagah, ya prakoso dan sebagainya cepat mati. Ikan mola, dipoangan ikan lain ternyata bisa masih menumbuhkan tubuhnya lagi dan dia bisa hidup hanya dengan meneng saja, tawakal saja. Karena itu ala kulihal, inilah bahwa hidup itu harus qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa adanya takdir dari Allah. Tapi tetap harus berusaha. Ya, berusaha bagaimana supaya rizquhu kafafan. Berusaha caranya bagaimana? Ya qad aflaha man aslam. Sesuai dengan ya petunjuk dari al-Islam itu sendiri. Insyaallah ya, itu akibatnya. Moga-moga ini bisa bermanfaat. Ada 8 pilar supaya kemudian kita bisa hayatan thayyibah. Insya Allah nanti kita pereteli satu persatu, iman itu apa, amal soleh itu apa, lebih mendetail lagi, supaya kita bisa mendapatkan hikmah dari kehidupan ini, sehingga kita bisa mendapatkan kebarokan hidup, bidini wadunya badal akhirat. Ada yang mau ditanyakan? Apa dulu? Insya Allah, kelas ya. Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan istighfar 3 kali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Wa aku minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.